Zaman es atau Pleistosen adalah periode yang diperkirakan berlangsung sekitar 2,6 juta tahun sampai 11.700 tahun yang lalu. Pada zaman es, suhu rata-rata di bumi bagian utara diperkirakan berkisar antara -6 sampai 0 derajat Celcius. Di suhu yang ekstrim ini hiduplah hewan-hewan prasejarah yang menakjubkan. So, mari kita mulai dengan mamalia darat terbesar pada zaman itu, yaitu mamut. Tapi sebelum lanjut, bantu channel kami dengan like, subscribe, dan bunyikan bel notifikasi. Terima kasih. Mamut termasuk dalam famili Elephantidae yang sama dengan gajah modern. Mereka hidup selama periode Pleistosen sekitar 2,6 juta tahun sampai 11.700 tahun yang lalu. Mamut memiliki tubuh yang besar dan tegap. Spesies mamut yang paling besar adalah mamut steppe atau mamut troganthieri yang memiliki tinggi mencapai 4,5 meter dan berat tubuh antara 10 hingga 12 ton. Jika dibandingkan dengan gajah Afrika yaitu mamalia darat terberat saat ini, mereka hanya memiliki berat yaitu sekitar 5-6 ton. Mamut memiliki bulu panjang dan tebal yang membantu mereka bertahan di iklim dingin zaman es. Salah satu ciri paling mencolok dari mamut adalah gadingnya yang melengkung, dan gading mamut bisa tumbuh hingga 6 meter atau lebih pada beberapa spesies. Gading mamut berguna untuk mencari makanan di lingkungan yang penuh dengan es dan salju. Selain itu, gading mamut digunakan untuk sebagai alat pertahanan terhadap predator dan untuk menunjukkan hierarki sosialnya. Gading tersebut memungkinkan mamut untuk menggali dan mengakses lapisan salju yang lebih tebal, sehingga mereka dapat mencari makanan seperti tumbuhan, rumput, dedaunan, dan akar tanaman di bawah salju. Selain itu, gading mamut digunakan untuk sebagai alat pertahanan terhadap predator dan untuk menunjukkan hierarki sosialnya. Mamut mendiami wilayah-wilayah luas di berbagai belahan bumi, termasuk Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Mereka hidup di berbagai lingkungan, mulai dari padang rumput hingga hutan dan wilayah tundra. Beberapa spesies mamut umumnya hidup di daerah yang lebih dingin dan gletser, sementara yang lain dapat ditemukan di wilayah yang lebih hangat. Mamut diyakini hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu mirip dengan gajah modern. Salah satu fosil mamut yang paling terkenal dan terpelihara dengan baik adalah mamut yucca. Yucca adalah fosil mamut remaja yang hidup sekitar 39.000 tahun yang lalu selama zaman Pleistosen. Fosil yucca ini ditemukan pada tahun 2010 di permafrost Siberia di wilayah Yakutia, Rusia. Punahnya mamut diperkirakan sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Kepunahan mamut ini diduga akibat perubahan iklim yang menuntut hewan besar ini untuk menyesuaikan diri dengan perubahan suhu yang ekstrim. Selain itu, mamut juga menjadi objek perburuan manusia secara masif untuk diambil dagingnya, bulu, juga lemaknya. Hewan selanjutnya yaitu kucing purba besar atau biasa dikenal dengan sabertooth atau Smilodon. Sabertooth atau Smilodon dikenal juga sebagai harimau gigi pedang, adalah hewan prasejarah yang terkenal karena gigi taringnya yang panjang dan tajam. Mereka merupakan anggota famili Felidae yang telah punah. Sabertooth hidup pada periode Pleistosen sekitar 2,5 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Mereka tersebar di berbagai wilayah seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Eropa. Jenis Smilodon populator memiliki tubuh yang besar dan berotot, lebih besar dari besar kucing modern seperti singa dan harimau bengala. Panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 1,8 hingga 2,5 meter dengan tinggi bahu sekitar 1,2 meter. Mereka memiliki berat badan yang mencapai 400 hingga 470 kg. Sedangkan untuk harimau bengala catatan terberatnya hanya memiliki berat 389 kg dengan tinggi 1,1 meter. Dan singa Afrika tercatat memiliki berat terberat hanya 375 kg dengan tinggi 1,2 meter. Ciri paling mencolok dari sabertooth adalah gigi taringnya yang panjang dan melengkung ke bawah. Gigi taring ini bisa mencapai panjang hingga 20 cm. Nah, sempat menjadi perdebatan nih oleh para ahli paleontologi mengenai gigi taring Smilodon. Yang akhirnya para ilmuwan baru-baru ini menyimpulkan bahwa Smilodon menggunakan gigi mereka untuk memberikan gigitan dahsyat ke tenggorokan atau bagian-bagian lunak tubuh lainnya.
Mengingat struktur rahang dan taring panjang yang dimiliki oleh Smilodon, diperkirakan oleh para ahli, hewan ini memangsa hewan yang lebih kecil seperti tapir dan rusa. Selain gigi taring yang menonjol, sabertooth memiliki kaki depan yang kuat dengan cakar yang tajam untuk menaklukkan mangsa. Bulu mereka cenderung pendek dan ada beberapa varian spesies dengan pola warna yang berbeda. Smilodon kemungkinan besar lebih mirip harimau yang penyendiri atau hewan soliter yang berburu sendirian. Mereka menggunakan kecerdasan dan keterampilan berburu mereka untuk mencari mangsa dan menyergapnya dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah mendekati mangsa, mereka akan menggunakan gigi taringnya yang kuat untuk menyebabkan cedera fatal pada hewan tersebut. Smilodon menjadi salah satu korban kepunahan pada akhir zaman Pleistocene. Kepunahan ini diyakini terjadi karena perubahan iklim, penurunan jumlah mangsa, dan mungkin interaksi dengan manusia prasejarah. Ketika kondisi lingkungan berubah secara drastis, mereka tidak dapat beradaptasi dengan cepat dan populasi mereka mulai menurun. Hingga saat ini banyak penelitian dan penemuan fosil telah membantu ilmuwan untuk memahami lebih banyak tentang kehidupan sabertooth dan peran penting mereka dalam ekosistem masa lalu. Namun mereka tetap menjadi salah satu hewan prasejarah yang paling menarik dan ikonik dalam sejarah bumi. Hewan selanjutnya yaitu hewan ground sloth. Hewan ground sloth adalah kelompok mamalia prasejarah yang memiliki karakteristik unik dan menarik. Mereka termasuk dalam ordo Pilosa dan famili Megataridae dan Megaloncidae. Ground sloth hidup selama periode Pleistocene sekitar 35 juta hingga 11.000 tahun yang lalu. Dan banyak dari mereka tinggal di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan beberapa wilayah lain di dunia. Ground sloth adalah hewan herbivora yang memiliki ukuran tubuh yang besar dan berat. Beberapa spesies ground sloth bisa mencapai ukuran yang mengesankan dengan berat badan mencapai beberapa ton dan tinggi lebih dari 3 meter. Namun, ada juga spesies yang lebih kecil dengan ukuran yang mirip dengan beruang modern. Ciri khas ground sloth yang paling mencolok adalah cakar-cakar besar dan kuat yang mereka miliki. Cakar-cakar ini membantu mereka menggali tanah untuk mencari makanan seperti akar-akar, daun, dan tanaman lainnya. Cakar-cakar yang kuat ini juga yang berguna sebagai alat pertahanan terhadap predator. Ground sloth memiliki postur tubuh yang khas dengan bagian belakang tubuh yang lebih tinggi daripada bagian depannya. Hal ini memungkinkan mereka berdiri tegak atau berjalan dengan dua kaki saat mencari makanan atau meraih daun-daun yang tinggi. Mereka memiliki gigi yang kuat dan tajam yang berguna untuk mengunyah makanan yang keras seperti tanaman dengan serat yang sulit dicerna. Mereka juga memiliki lidah yang panjang dan lentur, memungkinkan mereka mencapai makanan di area yang sulit dijangkau. Ground sloth punah di akhir periode Pleistocene. Perubahan iklim dan perubahan lingkungan dipercaya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepunahan mereka. Namun ketika masih hidup, ground sloth adalah hewan yang sangat penting dalam ekosistem pada masanya. Mereka berperan sebagai herbivora besar yang mempengaruhi penyebaran tanaman dan menyediakan sumber makanan bagi predator lainnya. Hewan selanjutnya yaitu Irish elk. Irish elk juga dikenal dengan nama latinnya Megaloceros giganteus yang merupakan spesies rusa besar yang telah punah. Nama Irish elk sebenarnya menyesatkan karena meskipun namanya mengacu pada Irlandia, spesies ini tidak memiliki hubungan langsung dengan elk yang sekarang ditemukan di Amerika Utara. Rusa besar ini pertama kali muncul pada awal Pleistocene dan hidup hingga akhir zaman es sekitar 7.700 tahun yang lalu. Ciri paling mencolok dari Irish elk adalah tanduknya yang luar biasa besar. Tanduk jantan dapat tumbuh hingga sekitar 12 kaki dengan lebar 6 kaki dari ujung ke ujung. Tanduk-tanduk ini menjadi ciri khas yang ikonik dan membedakan Irish elk dengan spesies rusa lainnya. Tanduk-tanduk ini merupakan perangkat yang spektakuler, digunakan dalam pertarungan antar jantan untuk mendapatkan hak kawin dengan betina. Rusa ini dapat mencapai tinggi bahu sekitar 7 kaki dan berat hingga 1.500 pon atau 680 kg, menjadikannya salah satu rusa terbesar yang pernah ada. Irish elk adalah hewan herbivora, memakan berbagai macam tumbuhan seperti rumput, daun, dan cabang. Makanan yang melimpah dan ukurannya yang besar membuatnya menjadi hewan yang berhasil dalam bertahan hidup. Meskipun memiliki ukuran dan tanduk yang mengesankan, spesies ini akhirnya punah. Banyak faktor yang diduga menyebabkan kepunahan Irish elk, termasuk perubahan iklim,
perburuan manusia, dan perubahan habitat. Selama zaman es, iklim mengalami perubahan drastis dengan periode dingin dan hangat yang berfluktuasi. Kondisi iklim yang tidak stabil ini mungkin telah mempengaruhi ketersediaan sumber makanan dan habitat bagi spesies ini. Perburuan manusia juga berkontribusi pada kepunahan Irish elk. Para pemburu zaman prasejarah mungkin telah memburu hewan ini untuk mendapatkan daging, kulit, dan tanduknya yang spektakuler. Hewan selanjutnya adalah Glyptodon. Glyptodon adalah jenis hewan purba yang telah punah dan termasuk dalam kelompok Xenarthra. Kelompok Xenarthra mencakup hewan seperti Anatheater dan armadillo, di mana karakteristik utama dari anggota kelompok Xenarthra adalah adanya ciri khusus pada tulang belakang mereka yang meliputi ruang-ruang udara di dalam tulang belakang tersebut. Ciri ini memberikan struktur yang unik dan berbeda dari kelompok hewan lainnya. Glyptodon hidup pada masa Pleistosen sekitar 2,5 juta hingga 10.000 tahun yang lalu. Hewan ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Utara. Glyptodon memiliki ukuran yang sangat besar dengan panjang tubuh mencapai sekitar 3,3 hingga 4,9 meter dengan berat mencapai 1 hingga 2 ton. Fitur utama Glyptodon adalah baju besi tubuh mirip kura-kura yang terbuat dari segmen tulang yang disebut osteoderm atau scutes. Dengan perlindungan ini mereka dilindungi seperti kura-kura, tetapi tidak seperti kebanyakan kura-kura. Mereka tidak bisa menyembunyikan kepala mereka, dan sebagai gantinya mereka memiliki tutup tulang di bagian atas tengkorak mereka. Beberapa spesies Glyptodon juga memiliki taji besar atau duri di ekornya. Ekor yang berduri ini berfungsi sebagai senjata pertahanan yang efektif. Ketika terancam oleh predator, Glyptodon mungkin akan mencoba mengayunkan atau mengarahkan ekornya ke arah ancaman tersebut. Duri-duri yang kuat dan tajam pada ekor dapat menjadi penghalang bagi predator untuk mendekati atau menyerang bagian tubuh yang lebih rentan. Glyptodon adalah hewan herbivora yang berarti mereka hanya memakan tumbuhan. Mereka mungkin memakan rumput, mengunyah daun, dan makan tanaman rendah lainnya. Cangkang keras mereka bertindak sebagai perlindungan terhadap predator-predator yang mungkin berusaha memangsa mereka. Kemungkinan Glyptodon hidup dalam lingkungan yang beragam, termasuk hutan, sabana, dan wilayah semi gurun. Mereka mungkin menghindari wilayah yang sangat terbuka karena cangkang mereka yang besar dan berat bisa menjadi keterbatasan dalam bergerak dengan cepat. Glyptodon dan banyak hewan besar lainnya pada masa Pleistosen punah pada akhir zaman es. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan punahnya hewan ini, termasuk perubahan iklim drastis, perburuan manusia prasejarah, dan gangguan ekosistem. Kombinasi dari faktor-faktor ini kemungkinan berkontribusi pada kepunahan Glyptodon. Nah, itu dia penjelasan seputar hewan-hewan yang hidup di zaman Pleistosen. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.